Halo Movie Buff, si Kepik di sini. Siapa yang tidak mengenal kisah Romeo and Juliet? Arguably kisah cinta terbesar sepanjang zaman antara dua insan menentang semua pihak yang tidak merestui hubungan mereka. Tapi ternyata roman epik itu tidak hanya ada di kebudayaan barat loh, tapi juga di peradaban-peradaban lainnya, seperti Sampek Engtai dari Tiongkok dan Siti Nurbaya dari bumi pertiwi kita. Cerita berikut merupakan adaptasi roman legendaris dari negeri Azerbaijan tentang kisah cinta yang menaklukkan segala tantangan. Inilah film original Netflix yang berjudul Layla Majnun. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Di tepi pantai, seorang anak bersama ibunya meratapi jasad ayahnya yang sudah meninggal karena tenggelam. Sang ayah adalah seorang pewayang, dan si anak yang bernama Layla, bukan Layla yang itu. Mengingat kenangan saat sang ayah semasa hidup menceritakannya kisah Dewi Sumbadra yang memilih untuk mencintai Rama dengan tulus ketimbang tawaran harta. Tersadar dari lamunannya, sang ibu menyuruh Layla untuk berkemas karena si ayah meninggalkan hutang yang besar dan mereka harus pindah tinggal di rumah paman Ahmadi. Ahmadi adalah orang yang culas dan ia berniat menjual semua peralatan wayang peninggalan sang ayah untuk menutupi hutangnya. Layla tentu tidak senang dengan hal itu dan ia berhasil menyembunyikan sebilah keris dari tangan Ahmadi. Layla tumbuh dewasa menjadi seorang ibu guru dan dia sedang mengajar tentang Serintil, tokoh wanita dalam karya sastra Ahmad Tohari yang menolak dominasi pria yang menentukan jalan hidup wanita. Seusai kelas, Layla bertanya pada siswinya yang bernama Winda, bukan Winda yang itu, keberadaan temannya bernama Nita yang sudah 3 hari tidak masuk. Winda menjawab kalau ia juga tidak tahu keberadaan Nita. Rekan Layla yang bernama Niken menanyakan pada Layla perkembangan novel kedua yang sedang ditulisnya. Layla menjawab kalau penulisannya lagi buntu. Niken juga bertanya apakah Layla sudah mendapat kabar dari temannya, Ilham. Bukan Ilham yang itu. Soal lamaran kerjanya di Azerbaijan. Layla menjawab kalau ia belum mendapat kabar dari Ilham. Tiba-tiba Winda mengabari Layla kalau Nita baru saja mengirim foto dirinya yang sedang berdiri di pinggir jembatan. Layla teringat Nita pernah curhat padanya kalau ia sedang gundah karena dipaksa orang tuanya menikahi orang yang tak ia cintai. Layla dan Winda yang khawatir bergegas ke jembatan untuk mencari Nita. Ternyata Nita baik-baik saja. Nita menceritakan kalau orang tuanya sudah mengizinkan ia menikah dengan kekasihnya, tapi ternyata kekasihnya itu sudah menghamili mantannya dan akan segera menikahinya. Nita mengeluh kalau ia ingin cepat-cepat menikah. Ilham menelepon Layla dan mengatakan kalau ia diterima bekerja sebagai dosen tamu di Azerbaijan. Di rumah, Layla menyampaikan kabar baik itu pada ibunya. Tapi ternyata si ibu memberitahu kalau Layla akan dinikahkan dengan Ibnu Salam, teman masa kecil Layla. Layla yang sama sekali tidak menyukai Ibnu tentu tidak senang dengan hal itu. Tapi Pak D. Ahmadi meminta Layla menurut karena keluarga Ibnu yang kaya telah banyak membantu keluarga Layla dalam hal finansial. Apalagi Ibnu adalah calon bupati. Saat dipertemukan dengan Ibnu dan ayahnya, Layla dengan tegas meminta waktu untuk memikirkan dulu perjodohan itu. Ibnu mengatakan kalau ia menyukai Layla yang baik, pintar dan solehah. Ibnu juga berjanji kalau ia akan menjadi suami dan ayah yang baik. Terbuai oleh rayuan Ibnu, Layla akhirnya menerima lamaran Ibnu dengan 2 syarat. Ia ingin tetap mengajar dan ia akan segera ke Azerbaijan. Setibanya di Baku, ibu kota Azerbaijan, Layla disambut dengan hangat oleh Ilham. Ilham mengantar Layla bertemu dengan Duta Besar Indonesia di Azerbaijan. Pak Dubes mengatakan kalau nama Layla mengingatkannya akan roman terkenal karya sastrawan legendaris Azerbaijan
Nizami Ganjavi yang berjudul Laila Majnun. Laila mengatakan kalau memang ayahnya memberinya nama itu terinspirasi dari roman tersebut. Dubes juga mengatakan kalau Ilham jatuh cinta dengan seorang wanita Azerbaijan. Ilham memberitahu seorang pria Azerbaijan bernama Samir kalau Laila sudah berada di sini. Samir menyajikan teh untuk Laila. Ilham memberitahu Laila kalau pria itu pernah bekerja di Indonesia dan sekarang ia mengambil S2 jurusan kajian Indonesia. Ia juga salah satu calon murid Laila. Laila tidak terlalu peduli siapa pria itu. Ilham mengantar Laila ke apartemennya yang disediakan kampus. Laila menanyakan Ilham apakah benar ia akan menikah dengan wanita Azerbaijan. Dan Ilham menjawab kalau ia benar-benar telah jatuh cinta dengan wanita itu. Laila menyembunyikan perjodohannya dengan Ibnu dari Ilham. Niken bersama Aileen membicarakan kabar perjodohan Laila dengan Ibnu yang sudah tersebar di medsos. Aileen bangga bisa memiliki rekan seorang istri bupati, tapi Niken mengatakan ia ragu kalau Laila akan bahagia dengan keputusannya itu. Laila sedang mengajar tentang makna busana kebaya yang tampak membatasi, tapi sebenarnya mengajarkan tata krama seperti bersikap lembut dan kepatuhan kepada wanita Jawa. Para murid mengomentari bahwa pantas saja wanita Jawa selalu berada di belakang laki-laki. Samir membantah argumen tersebut dan mengatakan kalau di balik sikap penurut wanita Jawa ada hal-hal prinsipil yang mereka pegang teguh, seperti niat untuk menjaga keseimbangan di sekelilingnya. Samir memperkenalkan dirinya dan Laila baru ngeh kalau ia adalah pria di kediaman Dubes. Samir mengajak Laila mengunjungi museum sastra, tapi Laila menolak ajakan tersebut. Samir mengajak Laila yang sedang menunggu dijemput Ilham untuk makan bersamanya di kafe. Benar saja, Ilham tidak jadi menjemput Laila. Samir membujuk Laila untuk mencoba kebab kambing ala Azerbaijan. Samir mengajak Laila mengunjungi monumen Nizami Ganjavi. Samir menceritakan kisah Laila Majnun yang berkisah tentang Kais yang mencintai Laila, tapi hubungan itu ditentang oleh keluarga mereka. Kais akhirnya menjadi gila dan mengasingkan diri ke gurun, lalu hidup telanjang di sebuah gua. Samir menerima telepon dan dia harus pergi sebentar meninggalkan Laila. Laila melihat Samir sedang memeluk seorang wanita yang sedang menangis. Samir menyarankan Laila agar menyelesaikan novelnya yang kedua dan membahasnya di kelas. Ilham mengajak Laila jalan-jalan malam bersama kekasihnya, Sabina, janda dengan seorang putra bernama Ali. Ilham menganjurkan Laila agar mencoba kaviar Laut Kaspia yang akan terasa luar biasa jika dimakan oleh seseorang yang sedang jatuh cinta. Mereka mendapati Samir sedang meresital sepenggal bagian dari novel Laila Majnun. Laila dan Samir membacakan line favorit mereka dari roman itu. Kau adalah segalanya bagiku. Kebaikanku, keburukanku, sakitku, dan penyembuhku. Laila menceritakan kalau novel pertamanya diilhami dari perjuangan ibunya membesarkan dirinya, terutama dalam menghadapi kekejaman Paman Ahmadi. Samir menceritakan kalau ia sangat terkesan dengan pengalamannya ketika menonton pertunjukan wayang di Semarang. Mengetahui kalau Laila juga menggemari wayang, Samir meminta Laila mengajarinya perwayangan. Ilham mengatakan kalau tampaknya Samir suka sama Laila. Laila menghindari membahas topik itu lebih jauh. Laila menonton pesan video dari Ibnu tentang tempat resepsi pernikahan mereka nanti, tapi Laila malah merasa hampa dan gundah. Laila bermimpi tentang Samir. Di dalam lubuk hatinya, ia juga menyukai Samir. Samir mengajak Laila pergi ke kota tua, tapi Laila menolaknya. Samir tidak muncul di kelas. Seusai kelas, Laila malah mengunjungi kota tua sambil merekam pesan video untuk Ibnu. Ternyata ia bertemu Samir di situ. Malu karena telah menolak ajakan Samir, Laila kabur. Samir menelepon Laila, menawarkan dirinya untuk mengantar Laila pulang. Tapi lagi-lagi Laila menolaknya. Benar saja, Laila malah tersesat. Laila akhirnya menelepon Samir, memintanya memandunya pulang.
Tapi Samir malah memandu Laila ke rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Saat makan malam bersama, Samir mendapat telepon dan ia minta izin pergi sebentar. Tapi Laila ikut dengannya. Ternyata Samir menemui Narmina, adik sepupu yang sudah ia anggap seperti adik kandungnya sendiri. Narmina dipaksa menikah oleh seseorang yang tidak ia cintai dan Samir mencoba melindunginya. Narmina juga ingin melanjutkan kuliah di Indonesia, tapi ia tak punya uang, dan Samir berjanji akan membantunya. Tiba-tiba pria yang hendak memaksa Narmina menikah datang dan menyerang mereka. Tapi Samir dan Laila yang bisa ilmu bela diri berhasil mengusir mereka. Samir mengajak Laila mengunjungi monumen peristiwa Januari Hitam yang terjadi di tahun 1990, di mana banyak orang Azerbaijan dan Turki yang tewas kala itu, termasuk ayah dan kedua kakak Samir. Samir menceritakan kalau lewat wayanglah ia bisa menyembuhkan luka batin itu. Samir menunjukkan sebuah masjid indah yang menyerupai Masjid Biru di Turki sebagai bentuk penghargaan bangsa Azerbaijan pada bangsa Turki yang telah membantu pada peristiwa Januari Hitam itu. Samir mengajak Laila ke sebuah spot di mana mereka bisa melihat seluruh keindahan kota Baku dari situ dan berharap Laila bisa mendapat inspirasi untuk menyelesaikan novel keduanya di tempat itu. Samir kemudian mengajak Laila makan di restoran tempat Samir pernah bekerja dan menyajikan menu yang ia buat sendiri. Laila menyatakan kekagumannya pada Samir yang bisa baca puisi, jadi tour guide, dan sekarang ia ternyata juga piawai memasak. Samir menjawab kalau satu-satunya hal yang belum bisa ia lakukan adalah memberikan menantu bagi ibunya. Laila jadi salah tingkah mendengar jawaban Samir. Samir tampak hendak menyatakan perasaannya. Laila segera mengatakan bahwa baginya Samir tak lebih dari seorang sahabat. Samir kecewa dan Laila juga menyesali ucapannya. Ibnu menelepon Laila dan menyuruhnya segera memilih baju pengantin yang akan ia kenakan nanti. Paginya, Ilham dan Samir menjemput Laila. Samir dan Laila akan menjadi saksi dalam acara lamaran Ilham pada kedua orang tua Sabina. Selama perjalanan, Samir dan Laila salah tingkah sehingga suasana jadi awkward. Setibanya di rumah Sabina, Laila berjanji akan mencarikan beasiswa supaya Narmina bisa kuliah di Semarang. Ilham meminta Samir dan Laila berpura-pura jadi suami istri agar orang tua Sabina lebih mudah merestui hubungan Ilham dan Sabina. Mereka berdua berhasil berpura-pura dengan baik sehingga orang tua Sabina akhirnya menerima Ilham sebagai menantu mereka. Setelah mengantar Laila ke kamarnya, Samir menyalakan api unggun di luar. Tiba-tiba Samir menyatakan perasaannya pada Laila dari luar sambil melantunkan bait prosa karangan Ganjavi dan meminta Laila membuka jendela kalau ia bersedia membuka hatinya untuk Samir. Setelah galau beberapa saat, akhirnya Laila membuka jendela, tapi Samir sudah tak berada di situ. Esoknya Sabina memberitahu Laila kalau Samir benar-benar mencintainya. Tiba-tiba Ilham muncul dan mengatakan kalau Paman Ahmadi sudah memberitahunya soal rencana pernikahan Laila. Ia kecewa karena Laila merahasiakan hal ini darinya dan ia jelas tidak setuju karena ia tahu bahwa Laila sebenarnya mencintai Samir. Laila bertekad menemui Samir, tapi sayang Samir sudah kembali ke rumah Dubes. Laila segera menyusul ke sana, tapi alangkah terkejutnya ia mendapati Ibnu berada di rumah Dubes. Ibnu meminta restu Pak Dubes untuk mengadakan foto prewedding di situ. Saat makan malam bersama, Samir bersikap akrab dengan Laila dan hal itu membuat Ibnu cemburu. Laila menghampiri Samir dan mengatakan kalau ia sebenarnya tidak mencintai Ibnu, tapi ia sudah terlanjur berjanji pada Ibnu sebelum bertemu dengan Samir. Samir lalu memberikan Laila novel pertamanya yang sudah ditandatangani olehnya sendiri. Laila jadi ingat kalau jauh sebelum Ibnu melamarnya, ia sudah berjanji lebih dulu pada Samir ketika Samir berada di Indonesia. Ibnu datang dan mengatakan kalau mereka harus segera kembali ke Indonesia untuk meneruskan kampanye Ibnu.
Ilham memberitahu Laila kalau yang Samir inginkan adalah supaya orang jatuh cinta terhadap buku Laila seperti Samir jatuh cinta pada Laila karena buku itu. Ilham juga mengatakan kalau Samirlah yang melobi pengurus fakultas supaya mau menerima Laila sebagai dosen tamu. Laila segera melakukan pembacaan novel pertamanya di taman. Samir datang, tapi saat Laila menghampirinya, ia kabur. Saat mengejarnya, Laila bertemu dengan Narmina yang menyampaikan pesan dari Samir yang bertuliskan selamat tinggal. Ketika hendak pulang ke Indonesia, Ilham memperingatkan Laila agar jangan melakukan kebodohan terbesar dalam hidupnya. Laila minta Ilham menyampaikan pada Samir agar segera menemuinya di Menara Perawan yang terletak di Kota Tua. Laila membujuk Ibnu agar mau mengunjungi Kota Tua, tapi Ibnu menghardiknya dan mengatakan kalau ia tahu bahwa Laila ingin bertemu dengan Samir. Narmina mengatakan pada Samir yang setia menunggu Laila kalau Laila sudah pulang ke Indonesia. Narmina mengajak Samir pulang, tapi Samir malah pergi entah kemana. Seperti Kais, Samir mengasingkan diri ke padang gurun sambil berhalusinasi tentang Laila. Saat kampanye, sedikit demi sedikit makin kelihatan sifat asli Ibnu yang culas dan tak berperasaan. Narmina dan Ilham mencari Samir dan menemukan ia sedang melamun di gurun. Narmina mengatakan kalau Laila sudah mencarikannya beasiswa untuk bersekolah di Indonesia dan Ilham memberikan Samir wayang serta surat dari Laila. Tapi Samir malah menyuruh mereka pergi. Samir membaca surat dari Laila yang mengatakan kalau Laila juga telah jatuh cinta kepadanya. Laila pingsan saat konferensi pers. Alih-alih khawatir padanya, yang Ibnu pedulikan hanyalah citra politiknya. Laila mengaku pada ibunya kalau ia menyesal telah mengiyakan lamaran Ibnu. Sang ibu berpesan agar Laila tetap tegar dan menjalankan janji yang telah ia buat kepada Ibnu. Laila bersama Ibnu pergi ke pesantren tempat Laila mengajar untuk mempersiapkan kampanye Ibnu. Betapa terkejutnya ia saat mendapati Samir sedang mengajar di situ. Laila hendak merangkul Samir, tapi ia teringat akan petuah ibunya untuk menepati janjinya pada Ibnu. Lagi-lagi Laila memilih melarikan diri dari Samir. Ia bertemu dengan Ilham dan Narmina, dan Ilham menasehatinya agar segera menemui Samir. Laila hendak menemui Samir, tapi Paman Ahmadi mencegatnya dan mengurungnya di rumah. Laila malah memberitahu Ahmadi kalau ia seharusnya bertemu dengan Samir di jembatan. Big mistake. Ahmadi menghampiri Samir di jembatan, membawa pesan palsu yang katanya dari Laila, bertuliskan, "Lupakan aku." Ia juga menyuruh Samir jangan menemui Laila lagi. Sang ibu berubah pikiran dan ia meminta Laila agar mengikuti kata hatinya dan segera menemui Samir. Ahmadi yang mabuk tidak berdaya menghentikan Laila. Laila bertemu dengan Samir yang masih setia menunggu Laila di jembatan. Apa mungkin ini yang disebut dengan kebetulan? Matahari muncul bersama dengan dirimu. Duniaku jadi terang. Saat sedang mesra mengucapkan janji kasih, Ahmadi beserta Ibnu dan rombongannya menghampiri mereka. Ibnu menyuruh Samir pergi, tapi Laila mengatakan kalau ia tak akan mau bersama Ibnu. Ibnu marah dan menyekap mereka berdua. Ayah Ibnu malah menyuruh Ibnu menembak Samir dengan pistol, tapi Ibnu yang sudah gelap mata malah berniat membunuh Laila. Ahmadi mencoba menghentikannya dan akhirnya malah ia yang tertembak. Ayah Ibnu memerintahkan agar Laila dan Samir juga dibunuh supaya tidak ada saksi. Ibnu menyuruh anak buahnya membuang Laila dan Samir ke sungai. Sebelum ajal menjemput, mereka mengucapkan janji kasih untuk yang terakhir kali. Mereka dilempar ke sungai, untung sang ibu datang dan menyelamatkan mereka dengan keris peninggalan suaminya. Samir mengatakan kalau sekarang kisah mereka mirip dengan cerita Sumbadra. Laila tinggal bersama Samir di Azerbaijan, mereka dianugerahi seorang anak dan hidup bahagia bersama selamanya.
Filmnya happy ending ya guys. Kisah Laila Majnun menunjukkan kalau cinta sejati adalah tentang kecocokan hati dan batin antar dua manusia dan tidak ditentukan oleh harta maupun tahta. Cinta sejati juga mampu menembus segala perbedaan dan aturan klise. Maaf kalau telat, tapi lewat video ini si Kepik ingin mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Semoga di lebaran ini kita bisa memiliki hidup yang penuh dengan cinta kasih dan keharmonisan, sama seperti Laila dan Samir. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah.